Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita membacakan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita sejenak menyanyikan lagu wajib ya, yaitu Garuda Pancasila ya, lagu nasional ya. Berdiri. Siapa yang tidak hadir atau masuk hari ini? Ada, ya, Eka. Terus untuk ini setelah kita membahas pada minggu yang kemarin ya, itu tentang perkalian dan pecahan ya, kalau tidak salah ya kemarin ya. Terus kita untuk mengingat semangat belajar kita, Bapak ingin coba apakah kalian masih ingat, masih semangat ya, karena ini masih pagi. Coba kita tepuk semangat. Ayo, 1, 2, 3. Semangat. Ya, terima kasih. Untuk itu, marilah kita membuka dan mengawali. Tadi siapa Bapak lupa yang tidak hadir? Eka, ya. Sakit mungkin ya, nggak ada kabar ya. Untuk membuka pelajaran, kita menyambung pada minggu yang kemarin, yaitu tentang perkalian pecahan ya. Di sini ada perkalian dan pembagian pecahan. Mengalihkan pecahan ya, si materinya membagi pecahan.
perkalian dan pembagian 3 pecahan berturut-turut, operasi hitung pecahan, menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan operasi pecahan ya. Nanti kalian simak seperti ini materinya, mengalihkan pecahan ya, 1/6 tuh udah ada kotak yang Bapak arsip. Berarti itu namanya 1/6 ya, karena kotaknya ada. Bisa kita sederhanakan yaitu dengan mencari FPB dari 3 dan 12. Untuk FPB sebelumnya saya sudah memberikan video pembelajaran bagaimana cara menghitung FPB dan bisa dilihat untuk link yang ada di atas ya. Nah, untuk 3 dan 12 FPB-nya itu adalah 3. Maka kita bagi dengan bilangan yang sama yaitu 3 dan 3. Maka di sini kita lihat kita bagi 3 dibagi 3 dan 12 dibagi 3. Hasilnya yaitu 3 dibagi 3 1 dan 12 dibagi 3 hasilnya 4, maka hasilnya menjadi 1/4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 yaitu 2/5 dikali dengan 3/7. Nah, kita kalikan langsung 2 dikali 3 hasilnya 6/5 dikali 7 yaitu 35. Maka hasil akhirnya adalah 6/35. Ini tidak perlu kita sederhanakan lagi karena tidak ada FPB dari 6 dan 35. Kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu pembagian. Nah, soalnya adalah 2/5 dibagi dengan 3/7. Untuk pembagian ini berbeda dengan perkalian. Nah, langsung kita ke caranya. 2/5 ini kita pindahkan terlebih dahulu ya, 2/5. Kemudian bagi, tanda bagi ini kita ubah menjadi kali. Nah, selanjutnya untuk pecahan 3/7 ini kita balik. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang, sehingga 3/7 dibalik menjadi 7/3. Sama dengan kita kalikan seperti biasa, pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 2 dikali 7 yaitu 14/5 dikali 3 15. Ini juga sudah menjadi hasil akhir karena tidak ada FPB-nya ya. Lanjut ke soal terakhir yaitu 2/3 dibagi dengan 1/6. Kita pindahkan 2/3-nya, kemudian bagi, kita rubah menjadi kali ya. Kemudian kita balik 1/6 menjadi 6/1, sama dengan kita kalikan 2 dikali 6 yaitu 12/3 dikali 1 3. Ini masih bisa disederhanakan ya, 12/3 artinya juga 12 dibagi 3. Sama dengan 12 dibagi 3 itu hasilnya adalah 4. Nah, demikian cara menghitung perkalian dan pembagian. Ya, udah paham, tahu ya cara pecahan, perkalian itu sudah dijelaskan ya tadi dalam tayangan videonya. Sekarang mari kita lanjut kembali. Di sini ada contoh, itu kotak yang belum diarsir ya, kosong. Itu mari kita hitung bersama nilai dari 1/2 atau setengah dikali 2. Tuh contohnya. Kotak yang kosong ada 2, terus yang satunya udah dikasih warna ya, kasih warna hijau per kotak yang satu. Jadi setengah dari 2 ya. Tampak bahwa setengah dari 2 adalah 1. Artinya 1/2 dikali 2 sama dengan 1 ya. Tuh. Nah, di sini ada contoh lagi. 2/3 dikali 5/2 atau 5 1/2 sama dengan 2/3 dikali. Nah,
dikalikan dulu 5 dikali 2 ditambah 1 ya. Per 2 di situ sama dengan 2/3 dikali 11 per 2 sama dengan 2 dikali 11 per 3 dikali 2 sama dengan 22/6 sama dengan 22 dibagi 2 per 6 dibagi 2 jadi sama-sama dibagi 2 22 dibagi 2 itu 11 kalau 6 dibagi 2 itu 3 jadi 3/11 karena di sini tadinya ada 22 ya dikali 11 itu dari hasil 2 kali 11 itu 22. Kalau misalnya sama-sama dibagi 2 itu ada yang utuh yaitu 32/3 itu disederhanakan ya. Jadi sudah tidak bisa disederhanakan lagi karena itu sudah tidak ada KPK-nya lagi ya. Tuh contohnya. Terus nah, di sini contoh lagi tuh ya. Ada yang bilangan bulatnya di sini campurannya 3/1/2 atau 3,5 dikali 5/1/2 atau 5,5. Itu jawabannya terlebih dahulu pecahan campuran diubah ke bentuk pecahan biasa. Setelah itu lakukan perkalian antar pecahan biasa seperti yang sudah kamu pelajari ya. Nanti kita akhir ini ada praktek dan kerja kelompok juga ada tes untuk perorangan ya, atau pribadi. 3,5 dikali 5,5 ya. Setengah itu maksudnya 1/2 ya. Sama dengan itu 3 dikali 2 ditambah 1 ya. Ini dulu nih 3 dikali 2 ditambah 1 ya dikali 5 kali 2 ditambah 1/2 ya sama dengan 7 di situ per 2 dikali 11/2 sama dengan 77/4 ya sama dengan kalau disederhanakan lagi 77/4 itu 19/1/4 ya. Kira-kira sampai di sini kalian yang belum paham atau belum mengerti sampai di sini Bapak menjelaskan dan menerangkan yang kalian mau ditanyakan di mana yang kurang pahamnya kira-kira di mana. Ya. Misalnya Pak 11 itu dari mana gitu ya. Terus Pak 77 dari mana? Ya soalnya juga 3/1/2 dikali 5/1/2 kok sampai 77/4 misalnya. Itu. Jadi 77 itu dari 7 kali 11 ya. 7 juga dari mana gitu. 7 juga dari mana? Dari 3 kali 2 ditambah 1 ya. Tuh. Terus ada lagi di situ per 2 ya. Kalau pembilangnya itu penyebutnya itu tidak dirubah. Jadi tetap per 2 ya semuanya. Itu yang 77/4 disederhanakan menjadi 19/1/4. Gimana? Kok pada ngantuk? Belajar semalam? Mau menghafal enggak? Ya, coba berdiri sebentar biar semangat lagi. Ayo. Coba angkat tangannya. Ya, kita ice breaking dulu ya. Angkat tangannya. Terus kita
lambai-lambaikan ya. Biar ini, nah di sini ada. Nanti kita ikuti nih. Tuh, yuk ikuti. Biar semangat. Terus, biar semangat. Ya, lebih cepat lagi. Iya, terima kasih. Semangat kembali ya. Biar ini menambah energi lagi. Kita lanjut lagi tadi tentang pecahan dan perkalian atau pembagian ya. Nah, ini apa namanya? Berapa bilangan berapa? 1/4 karena tadi kuenya 1 jadi dipotong 4. Dibagi setengah dulu tadinya sama bapak tuh. Setelah menjadi setengah, bapak potong lagi menjadi 1/4. Ya, boleh dikatakan 1/4 pun kurang memisah 2/4 ya, tadinya 1/4. Nah, sekarang anak bapak yang paling rajin ada 5 orang misalnya. Akan bapak beri hadiah lagi. Berarti kue bapak akan dipotong menjadi 5. Ini namanya bilangan berapa disebutnya? 1/5. Ini ya. Nah, 1/5. Sekarang bertambah lagi. Anak bapak ada yang rajin lagi. Oh, kuenya bapak satukan lagi. Bapak iris lagi. Dipecah menjadi berapa? Ini 3, ini 3. Berarti 6. Disebutnya bilangan 1/6. Kalau bapak kasih misalnya nih ya. Eka 1, Adu 1, Raha 1, Naila 1, Awas 1. Ada 6 orang habis. Itu mendapatkan masing-masing berapa? 1/6 karena mendapat 1 bagian dari 6 potong. Kelompok yang ini nih, kelompok A. Ayo, laki-laki putranya sini. Nah, coba bapak carikan kue yang bapak sudah potong-potong ini, cari yang 1/4. Yang mana 1/4? Oh iya, warna hijau ya. Kenapa bisa dinamakan 1/4? Karena kue yang tadinya 1 bulat dipotong menjadi 4, namanya 1/4 ya.
Kalau misalnya kalian ada 5 orang satu kelompok, biar cukup kue ini, yang mana kira-kira kalian pilih? Kenapa sebabnya? Ada 5, benar. Jadi itu 1/5 buat Rahab, buat Agus, buat Dedi, buat siapa nih? Satu lagi Eka ya. Itu mendapat masing-masing 1/5 bagian ya. Udah tahu, paham sekarang? Mana sekarang yang kuenya masih utuh, yang belum dipotong? Ini betul. Kalau 1/2 yang mana? Ya, karena dinamakan kue 1/2 karena tadinya 1 bisa dipotong menjadi 2 ya. Udah, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Sekarang kelompok B, ayo maju. Kelompok B nih, biar kalian mendapatkan sepotong kue ini biar sama rata. Coba cari yang mana biar cukup. Kalian ada 6 orang. Coba kalian ambil satu persatu, cukup enggak? Oh, berarti pas ya. Naila mendapat bagian 1/6 ya. Aulia juga 1/6. Siti mendapat 1/6 karena kenapa dibilang 1/6? Ayo. Karena kue itu tadinya 1, Bapak potong-potong menjadi 6 bagian ya. Jadi kira-kira kalau ini 6 orang, misalnya biar kuenya 1, 3 orang yang mana? Kuenya 1 bagian tapi mendapat 1/6 nih dibagi 2 berarti 3 orang. Biar mendapat kuenya sepotong sewang, ini yang mana coba? Yang ini. Ya, misalnya kuenya 1, Bapak belah ya menjadi 2 bagian, ini namanya 1/2. Yang 1/2 ini buat 3 orang, yang 1/2 buat 3 orang. Nanti kalian bagi rata lagi seperti yang tadi, yang 1/6 ya. Tuh, kalau misalnya kalian untuk dijadikan 2 orang, yang mana? Bisa dibagi berapa? Kalau untuk 2 orang, bisa dibagi 3, berarti yang ini yang kue kuning. Ini 1/3 untuk 2 orang, 1/3 untuk 2 orang. Ini 1/3 untuk 2 orang. Nah, berarti nanti kalau ingin kebagian semua, ini yang 1/3 ini bisa dipotong lagi atau bisa dibagi lagi menjadi 2 ya. Tuh. Udah. Silakan duduk ya. Udah pada tahu, alhamdulillah kalian sudah mengerti tentang pecahan dan pembagian. Sekarang kelompok ini nih, ada yang nggak masuk sekolah ya? Ayo maju sini. Ayo sini maju ke depan. Ayo Bima, Raja. Sekarang kalian biar mendapat sepotong kue, biar adil. Bapak punya kue ini, kalian tinggal pilih yang mana biar yang cukup adil. Nah, itu berapa? 1/3, berarti 1 dibagi 3, kalian mendapat 1 ya. Itu kalau kalian nanti ada 4 orang, kalau masuk teman kalian, ngambil yang mana kuenya? Nah, itu berapa namanya? 1/4, karena kue dari 1 yang bulat dipotong menjadi 4 bagian ya. Itu kalau misalnya kalian
3 orang nih, supaya mendapat kuenya 2 potong sewang. Yang mana? Coba kira-kira pilih. Ada berapa ini? 6. Ada 6. 1 bagian 2 potong kue, 1 bagian 2 potong kue, 1 bagian 2 potong kue. Sama aja seperti 1 dibagi 3. Kalau ini mah 1 dibagi 6. Ini mah mendapat 2 bagian, kalau ini mah mendapat 1 bagian ya. Tuh sama, berarti kalau 3 orang, kalau ingin mendapat 2 bagian kue itu mengambilnya yang 6 bagian ya, supaya mendapat 2 potong kue pisang ya. Silakan, terima kasih, duduk. Sampai di sini penjelasan Bapak sudah kalian pahami sedikit tentang perkalian, pecahan, dan pembagian-pembagian ya. Kalian sudah menyimak tadi video-video penjelasan dari Bapak, dan alhamdulillah sudah sedikit tahu ya. Sekarang silahkan yang masih belum tahu boleh ditanyakan atau acungkan tangan, silahkan. Di mana yang kurang jelasnya kalian, misalnya itu yang kurang jelasnya misalnya sampai di mana? Ayo. Udah jelas? Paham? Terima kasih. Kita nanti mengadakan ulangan ya, latihan soal. Akan Bapak bagikan latihan soal. Soal ini tidak jauh apa yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, yang sudah kalian praktekkan di sini. Ini silahkan. Awas, hati-hati. Pakai pensil dulu ya, biar nanti kalau ada kesalahan bisa dirubah. Gitu. Sebetulnya di sini sudah Bapak sediakan soal dan lembar jawaban, tinggal kalian menyocokkan ya, yang mana isinya itu ada di situ. Nah, coba itu nomor 1 ya. Nomor 1, perhatikan soalnya, perhatikan. Nomor 1, 5/6 dikali 1/6. Sebetulnya isinya sudah ada di bawah. Kalian tinggal pilih untuk mengisikan ke kotak yang kosong. Nah, kalian tulis untuk dikerjakan di rumah ya. Tanya ke kakak kalian, tolong dikasih tahu ya, diberitahu kakak atau apa namanya, teteh, ibu, bapak ya, silakan. Atau dengan teman mau kerja kelompok, silakan ya, silakan. Ditulis saja di lembar yang tadi, nanti disalin ke buku tugasnya ya. Silakan ditulis dulu, nanti disalin ke buku tugas kalian. Ini udah ada contoh yang Bapak berikan tadi. Ini tuh 3/5, tapi ini mah contohnya balok ya, kotak. Kalian tadi sudah kerja kelompoknya, sudah mengetahui tentang pecahan yang dibagi 3, yang dibagi 2, yang dibagi 5, sudah mengetahui ya. Tuh. Ya. Sudah ya?
Sudah, ayo. Disimpan di tas bukunya, rapikan. Sudah. Silakan kalian siap-siap ya, beres-beres. Sudah? Silakan. Terima kasih banyak. Bapak mohon maaf ya. Nanti kalau sudah pulang ke sekolah, kalian hati-hati di jalan, jangan main ya. Kecuali sudah sampai di rumah, kalian ganti baju ya, makan, izin ke orang tua kalau misalnya mau main. Jangan pulang sekolah main. Nanti orang tua kalian nanyain kemana, nanti nanyain ke sekolah. Kata bapak udah pulang. Nah, di situ nanti khawatir orang tua kalian, kasihan ya. Jadi kalau pulang sekolah jangan bercanda, jangan dulu main sebelum sampai ke rumah. Ya, beri salam. Nanti kalau ibu bapak sedang menunggu kalian tidak ada, kasihan. Ya, itu. Mungkin hanya itu saja pada hari ini penjelasan dari bapak. Bapak akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan sebelum pulang, sudah kebiasaan kita untuk membaca doa dan tak lupa, hampir lupa, piket ya. Kan setiap hari itu 4 orang ya, perempuan 2 orang, laki-laki 2 orang. Setiap hari melaksanakan piket agar nanti besok kita masuk kelasnya rapi, kelasnya bersih, kita belajarnya nyaman nanti ya. Itu. Sekarang silakan Ketua KM untuk memimpin doa pulang. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silahkan yang ini duluan. Pak, kita duluan, Pak. Ya, hati-hati ya, jangan main dulu, langsung pulang.